Di 2023 akhir saya itu pegang tim Eleven. 2023 akhir. Itu saya ketemunya Fahmi Basam di situ. Kalau gaya balap Fahmi itu seperti apa nih? Subur alias Bang Raza, mekanik sukses di dunia balap nasional dan Asia yang dikenal sebagai mekanik utama di balik kemenangan Fahmi Basam. Termasuk saat menjadi juara umum UB 150 Asia Road Racing Championship atau ARRC 2024. Mekanik asal Medan, Sumatera Utara ini mengkhususkan diri pada motor balap seperti MX King. Subur terkenal karena kemampuannya mengatur setelan motor, termasuk akselerasi dan suspensi agar nyaman, serta optimalisasi performa mesin untuk kebutuhan di RPM atas, termasuk durasi camshaft, overlap, dan throttle body. Karakteristik teknik Subur dikenal dengan setelan yang menjagokan optimal torsi dan kecepatan, serta menjaga suhu mesin tetap terkendali. Dengan demikian, motor milik tim Yamaha LFN HP969 Racing Team yang dibesut Fahmi Basam dipercayakan pada Subur. Nah, Bang Subur, kalau kita bicara tentang motor Fahmi Basam, apa aja nih yang sudah Bang Subur lakukan hingga motor ini menjadi motor kompetitif, baik itu di MRS hingga di ASEAN? Kalau dari spek engine-nya mungkin tidak begitu jauh dengan Asia. Ya. Karena regulasi Asia itu yang dipakai oleh MRF. Jadi kita terbantu juga dari MRS ini buat setup ke Asia. Termasuk berarti untuk risetnya itu bisa dilakukan di MRS nih. Ya. Jadi kita riset di MRS dulu, ada perkembangan baru, ada perubahan engine, mungkin bisa kita bawa spek yang baru ini ke Asianya gitu. Oke, nah Bang, yang Bang Subur pakai ini apa aja nih? Untuk cylinder block. Kalau dari cylinder block kita pakai Uma Racing. Oke. Kalau pakai piston kita gimana ya? Kebutuhan piston kan jarang terbatas karena rata-rata piston di Indonesia ini kan piston dari luar. Kayak ada SCK, saya pakai Uma. Itu mungkin yang sering saya menggunakan tuh pistonnya Uma sama SCK. Oke. Dan ukurannya berapa? Dan kenapa pakai itu? Ukurannya untuk MX King kan 57. Oke. Kalau buat klepnya kita pakai 2219 kan. Dan regulasi Asia itu 2219 dan regulasinya MRS itu 2219 juga. Untuk klep sendiri pakai tetap dari Uma atau? Kalau klep pakainya ada Uma, ada SCK. Oh, oke. Karena brand berdua itu yang sering saya gunakan. Kenapa nih Bang Subur pakai brand itu? Apakah memang kompetitif atau seperti apa? Kalau dibilang kompetitif ya pasti kompetitif. Cuman termasuk harganya itu apa? Apa tuh? Harga berkeluarga gitu so. Sesuai sama kantong lah. Masih terjangkau lah ya, untuk ya pemakaian di dunia balap. Yang bisa dibilang ya hampir berapa kali race ganti gitu ya. Untuk pemakaian klep termasuk lumayan lama. Di 2 event lah. 2 event baru ganti. 2 event baru ganti. Oke. Nah, Bang, untuk mesin nih tadi yang udah Bang Subur setup untuk di motor ini itu bisa bikin power menjadi berapa dan torsi menjadi berapa? Kalau kemarin saya biasanya deno tuh saya kan denonya di tempat Koleon. Oke. Di Restek ya. Ya. Untuk sementara ini ngedenonya di Koleon sama Restek. Saya kemarin tuh bawa berangkat tuh power sekitar 29 HP. 29 HP. Ya, torsinya sekitar 16.6, 16.5 lah. 16.6, 16.5 ya. Oke, ini lumayan ya, hampir di peaknya juga sebenarnya Bang ya. Oke, untuk rasio nih. Ini ya bisa dibilang nih ya. Untuk di Mandalika ini nih. Kalau rasio kalau saya pakai mereknya Tarastar karena dia sponsor. Oke. Tahun itu ini kan. Memang di Bang Subur minta sesuai dengan spek. Ya, dengan kebutuhan saya. Dan kebutuhan Bang Subur. Akhirnya dipakai di MX Ya, ini. dipakai di engine-nya Shimano. Oke. Rasio kalau boleh tahu Bang. Ini bermain di berapa rasio? Rasio kompresi mesin nih. Kalau
rasio kompresi mesinnya termasuk kompresi tester ya, sekitar 17,5. 17,5 Ya. itu di kompresi tester ya? Ya, konversi testernya 17,5. Ini kalau kita bicara tentang ya part yang dipakai di motor ini, ada Proliner untuk knalpot, ini bisa dibilang memang udah speknya ya di Ya, lah ya, ya sesuai dengan kebutuhan. tapi kalau buat spek knalpot yang sekarang dipakai mungkin udah sama rata lah yang dipakai orang-orang juga. Oh gitu. Ya nggak terlalu ya dominan sih, kayak saya bilang mungkin ada yang panjang, ada yang pendek, itu kebutuhan dari kemauan engine. Ya. Nah makanya saya mau tanya, ini dibikin sesuai dengan hitungan Bang Subur atau seperti apa nih? Sesuai dengan hitungan kita sendiri. Oh. Tapi kalau dari segi mal-malan knalpot atau rollnya knalpot, Ya. kemungkinan itu bisa dibilang hampir sama lah. Tinggal kebutuhan kepanjangan dan diameter pipa aja. Oke. Nah, yang nggak kalah penting sebenarnya yang saya mau tanyakan nih Bang Subur nih. Ya. Bang Subur bikin engine ini, motor ini sesuai dengan karakternya Fahmi atau Bang Subur bikin, Fahmi yang menyesuaikan nih? Kalau saya bilang kalau untuk karakternya saya membutuhkan karakternya Fahmi. Kenapa nih? Ya karena kan kekurangan dari engine rider yang menutupin. Oke. Jadi kalau ridernya seperti ini, dia butuhnya engine seperti ini, kita usahakan semaksimal mungkin engine yang dibutuhkan rider. Oke. Jadi emang udah sesuai banget nih karakternya Fahmi nih. Ya. Karakter Fahmi Karena saya ada untuk sekarang ini kan ada 2 rider nih, ada Ardia Parel di BTKS, Ardia Leven itu ada Fahmi Basan kan. Nah itu setup engine-nya saya samain tidak bisa gitu. Oh, oke. Karena kebutuhan rider ini kan Ya gaya balapnya beda. daya balap, insting, mental, apa ya, mungkin riding style atau apa itu beda gitu. Oke. Dan tadi Bang Subur bilang bahwa ini karakternya beda nih. Gaya balapnya Fahmi sendiri menurut Bang Subur ini seperti apa dia? Kalau di Fahmi lebih agresif, kalau di Argia Parelnya itu apa, dia agresif tapi sedikit Lebih smooth. lebih smooth. Jadi kebutuhan yang di Fahmi dikasih ke Parel mentah-mentah tidak bisa. Belum tentu bisa, belum tentu cocok ya Bang? Karena prinsip saya bikin engine, ridernya siapa saya sesuaikan kebutuhan ridernya gitu, Oke. biar bisa juara gitu. Oke. Jadi enggak pedoman saya itu tidak hanya dengan satu rider motor ini menang gitu. Jadi kalau saya punya harus ada 5 rider, Ya. saya berusahakan itu 1 sampai 5 itu rider saya di depan. Oke, dengan karakter yang Karakter beda-beda. berbeda-beda. Oke. Kalau untuk di motor Fahmi ini yang apa ya, mendukung nggak gaya balapnya dia ini, misal dari suspensi atau seperti apa? Kayak suspensi depan saya lihat agak beda nih. Ya, suspensi saya pakainya Kotik. Karena kebutuhan saya yang saya improve itu ke Kotiknya, Ya. itu selalu dicukupin oleh Kotiknya. Oke. Termasuk untuk base-nya nih apa? Suspensi depan. Kalau Ambil untuk dari apa? kalau untuk yang suspensi depan motornya Fahmi yang di MRS saya pakai 125 Jet, tapi kalau yang di Asia saya pakainya GTR. Oke, ini berubah-berubah ya, Ya. mengikuti karakter. Karakter kebutuhan sirkuit dan pelek dan ban. Oh, oke. Kalau dibuat apa, di Asia kan bannya pakai Dunlop, Ya. profil bannya juga beda. Ya. Sama yang di ban Pirelli juga Pirelli beda. gitu. Makanya akhirnya disesuaikan dengan ya, Untuk suspensi. kalau ukuran pelek saya di sini pakainya itu depannya 15, 185, belakangnya 250. Oh, oke. Dia lebih lebar Ya. dari yang spek regulasi-regulasi kayak motoprek dan one track. Oke. Nah, untuk suspensi belakang yang menjadi base-nya apa nih? Pakai Oh. Ohlin? Kalau sok belakangnya kita pakainya Ohlin, tapi sudah di-upgrade Dituning lagi ya? dituning lagi oleh sama Kotik Kotik juga. gitu, Kotik suspension. Oke. Nah, Bang, untuk RPM sendiri nih. Untuk RPM mesin nih. Bang Subur sebenarnya settingnya tuh ya di berapa sih Kalau untuk capai peak power-nya tuh? kalau di peak power saya mendeno itu sekitar 13.500. Oke. Itu Kalau di situ ya? peak power deno ya, itu 13.500, 13.000 dari 13.000 sampai 13.500 lah. Kalau buat saya menggunakan apa, ram R bahasa sekarangnya itu saya bikinnya di produknya Betar. Oh, oke. Supra. Untuk rem R-nya ya? Ram R-nya kita bikin di Supra di Betar motor. Ini kenapa pakai rem R ini?
Ya support. supaya kalau dibilang bahasanya itu sekarang mungkin angin itu lebih nekan atau apa Om. Jadi yang dibutuhin oleh supplier masuk ke engine tuh udaranya lebih bersih. AFR-nya bermain di berapa dengan RRM? Kalau buat di AFR-nya saya main itu dari 12.9 sampai 12.5. Oke, berarti sebenarnya hampir mirip-mirip, agak yang nggak terlalu kering, nggak terlalu basah juga ya. Ya kalau kadang motornya dia minta basah kita kasih sesuai kemauan gitu. Nggak harus saya mematokkan AFR itu 12.5, 12.7 enggak. Oke, kalau dia buka-bukanya mau 13 ya udah kita kasih 13. Karena kan kebutuhannya aja gitu. Fahmi Basam, pembalap muda berbakat asal Sulawesi Barat yang tengah mencuri perhatian di lintasan balap nasional dan Asia. Lahir dengan semangat kompetitif dan tekad kuat, Fahmi memulai karirnya di dunia balap sejak usia dini. Dimulai dari sirkuit-sirkuit lokal hingga kini menapaki ajang profesional. Dikenal karena gaya balapnya yang agresif namun terkontrol, Fahmi punya insting tajam di setiap tikungan dan keberanian tinggi dalam mengeksekusi manuver. Kombinasi teknik, disiplin, dan determinasi membuatnya cepat menonjol di antara para rival. Berbekal motor garapan subur, Fahmi mampu mengasapi lawan-lawannya di setiap ajang yang diikutinya. Lagi-lagi mencoba untuk dikejar oleh Robbie Zakera, namun Fahmi Basam mempertahankan. MRS Lover, saat ini saya masih bersama Fahmi Basam yang masih leading di poin klasemen, ya terutama after race 1 nih. Fahmi, tadi saya saking serunya nih ngobrol dengan Bang Subur tentang motor, dan saya juga pasti pengen tahu nih karakternya motor dari Fahmi itu seperti apa nih. Kalau menurut Fahmi, karakter motor ini nih seperti apa nih? Kalau untuk karakter sih menyesuaikan dengan gaya balap saya. Untuk di sirkuit Mandalika ini kemungkinan dibikin lebih nyedot atasnya. Buat karakternya sendiri. Kalau karakternya Fahmi sendiri nih, karakternya seperti apa nih? Kalau karakter gaya balap saya butuh motor yang kuat. Ya sama bak subur dibikin yang lebih kuat dari power. Powernya untuk torsi power nih dihajar terus sampai ya peaknya nih ya. Nah itu kan kalau kita bicara tentang motornya, tapi kalau gaya balap Fahmi itu seperti apa nih? Hard breaker kah? Apakah suka yang rolling speed kah? Karakter gaya balap saya itu lebih ke agresif. Terutama di apanya nih? Di bagian nge-brake. Lebih ke hard braking sama rolling juga bisa. Rolling dan hard braking, tapi terutama di hard brakingnya nih. Dan untuk mendukung hal itu, yang Fahmi minta ke Bang Subur tuh apa? Untuk mendukung hal itu dari suspensi kah? Dibikin seperti apa gitu? Reman dan apa ya? Motornya itu jangan sampai brake, jangan sampai hancur kan. Maksudnya ngunci. Jangan sampai istilahnya ngunci. Oh, oke. Direm pun sehard mungkin motor masih tetap bisa jalan gitu ya. Oke, berarti remnya nggak boleh gede-gede banget nih. Nah, Fahmi, bisa diceritain nggak? Ini kan ya dari MRS Round 1 sampai sekarang pun ini Fahmi leading nih. Strategi apa sih yang Fahmi gunakan untuk bisa tetap ya ini juara gitu? Untuk strategi sendiri gimana ya? Dilihat dari per lapnya. Kalau baru bisa buat strategi. Strateginya dilihat pada saat lama start. Ya. Lepas start after 3 lap. Membuat strategi kalau saya. Iya. Terutama untuk di kelas UB ini kan, karena kita tahu ini kelas UB masuk tikungan tuh bisa 5 motor berbarengan gitu kan. Dan strateginya itu tiap lap memanfaatkan momen aja. Oke. Ya. Nah, kalau menurut Fahmi, slipstream di underbone ini kita ketahui nih dari ya orang di start di urutan terakhir misalnya 25 tetap aja bisa menjadi juara nih kan.
ini slipstream ini seperti apa nih? Pertarungan seperti apa sih? Segila apa sih? Kalau pertarungan di UB keras banget ya, maksudnya slipstreamnya itu sampai saling sikut, apa body contact apa semua itu udah pasti ada kalau di kelas UB. Kelas UB. Dan ini kalau kita bicara kelas UB, Fahmi pun juga main di kelas yang sport 150 nih. Perbedaannya apa yang paling signifikan? Per lapnya itu dia lebih rapih kalau sport 150. Per lapnya. Soalnya slipstreamnya agak berbeda ya, habis itu tambah body motornya itu UB kan lebih kecil dari ada sport 150. Ya. Anginnya lebih halus. Yang 150 berpelush. Slipstreamnya itu lebih apa ya? Enggak terlalu bengis gitu lah ya. Seperti di sini kan. Ya itu tadi slipstream semua gitu kan. Sampai body contact pun kayak saya kan tadi terkena apa ya? Di race saat itu cover terbang. Oh ya. Kena cover terbang pada saat last lap itu ya itu udah biasa. Ya cover lepas atau apa karena body contact kan kalau di kelas udah pasti tuh. Nah, dengan bengisnya UB 150 nih, hal itu kebawa nggak ketika misalnya pembalap untuk di UB 150 naik ke kelas sport nih, apa sih yang bisa dibawa? Untuk dari kelas UB? Iya, yang bisa dibawa ketika dia naik kelas, misalnya ke kelas sport nih. Apakah karakternya, strateginya semua. Tapi kalau untuk gaya balapnya mungkin lebih banyak berubah nanti dari sebelumnya. Oh, balap naik kelas di sport mungkin karena kan dari karakter motor udah berubah kan ya, dia stanky gitu kan. Setupnya semua udah pasti beda. Kalau sport kan lebih ke suspensi. Semakin time-nya kecil semakin muncul masalah suspensi. Oke, jadi lebih ke situnya Fahmi ya. Oke. Nah, Fahmi, ada nggak ya bisa dibilang kata-kata nih untuk ya tim sendiri, untuk mekanik atau Bang Subur sendiri yang ingin Fahmi sampaikan? Untuk Pak Haji Putra, terima kasih selalu mensupport saya dalam hal apapun. Dan untuk mekanik saya sendiri, terima kasih selalu berjuang bersama. Insya Allah tahun ini kita berjuang lebih keras. Oke, termasuk untuk di ARRC ya, nggak hanya di MRS ya. Oke Fahmi, thank you untuk obrolannya, dan saya pun berdoa Fahmi bisa sukses lebih jauh lagi. Thank you Fahmi. Terima kasih banyak udah menonton YouTube channel Mandalika Racing Series. Klik di sini untuk video berikutnya dan klik di sini untuk subscribe.